Jemaat Tuhan, tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera, cambukan, dan pukulan bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun, ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan, Via Dolorosa, jalan kesengsaraan menuju Golgota. Dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun, itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, pengorbanan Tuhan begitu besar di dalam hidup kita. Dia menyerahkan tubuh, darah, dan nyawa di atas kayu salib sebagai bukti kasih-Nya. Kita akan ulang pujian ini sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat Tuhan, pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini,
Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, peristiwa salib adalah peristiwa tragis. Seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak-Nya? Marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan mempersembahkan apa yang kita miliki. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Saudara, kita bersyukur memiliki Bapa di dalam Tuhan Yesus, Bapa yang setia, yang selalu menopang hidup kita. Kita akan ulang pujian kita dengan apa aku membalas. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, Mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Jemaat, saya undang bangkit berdiri.
Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Engkaulah Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur atas setiap kasih karunia yang senantiasa Engkau limpahkan atas kehidupan kami, ya Bapa. Sehingga Engkau persekutukan kami untuk bersama memperingati hari pengorbanan-Mu, di mana Engkau telah menyerahkan tubuh, darah, dan nyawa di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Sehingga ucapan syukur kami terwujud pada saat ini. Di dalam kami mengumpulkan persembahan, kami haturkan di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama-Mu dipermuliakan, kerajaan-Mu semakin dibangun dan disebarluaskan melalui semua bentuk tugas, pelayanan, dan pemberitaan dari gereja milik Tuhan. Tuhan, kami juga menyadari bahwa di dalam kehidupan kami belum bisa mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Masih banyak dosa dan kesalahan kami. Demikian juga di dalam kami menghaturkan persembahan pada saat ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Selanjutnya kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi inspirasi, menjadi kekuatan dan penghiburan atas kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan jika saat ini kita dipersekutukan untuk memperingati perayaan Jumat Agung, yakni peringatan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan firman Tuhan di dalam ibadah perayaan Jumat Agung pada saat ini akan bersama kita terima dari Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat 27. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.
Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yang berbahagia adalah kita yang menerima, mendengar firman Tuhan, dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah pada saat ini adalah, mungkinkah Allah telah kalah? Jemaat Tuhan yang terkasih, saya pernah berbincang dengan seorang anak umur 7 tahun saat saya berkunjung ke rumahnya. Dan nampaknya anak ini banyak sekali pertanyaan, baik tentang Allah, tentang surga, dan juga tentang Tuhan Yesus. Ada satu hal yang menarik dari pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Dia tanya begini, "Pak Adi, Yesus kan Tuhan ya?" "Ya, Yesus itu Tuhan." Nah, kalau Yesus itu Tuhan, Pak Adi, mengapa Tuhan kok disalib? Berarti Tuhan itu kan kalah ya Pak Adi ya? Dia disalib. Lalu saya menjawab, Tuhan tidak kalah, Nak. Tapi karena kasihnya Tuhan itu rela untuk menanggung dosa kita. Karena harusnya kita ini, orang berdosa ini yang dihukum. Kamu mau kalau kamu yang disalib di sana? Lalu dia jawab sambil tersenyum, "Hihi, ya enggak mau toh Pak Adi, kok disalib?" Nah, karena kamu tidak mau, makanya Tuhan Yesus yang mengganti kita, mengganti saya dan anak. Tuhan Yesus yang disalib. Kenapa? Supaya kita itu diselamatkan dari hukuman. Anak ini lalu manggut-manggut, tanda bahwa dia mengerti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang proses untuk mengangkat manusia dari belenggu dosa itu sangat berat. Secara manusiawi Tuhan Yesus juga mengalami kegoncangan hati ketika harus mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Hal ini nampak sebelum Tuhan Yesus disalib. Saat itu Tuhan Yesus berdoa, dan di dalam doanya dia mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tuhan Yesus menggunakan gambaran minum dari cawan. Ini merupakan satu gambaran penderitaan dan kematian yang harus dia tanggung di atas kayu salib. Dan di dalam doanya ini, Tuhan Yesus tidak minta Bapa melepaskan dia dari jalan penderitaan dan jalan kesengsaraan, karena dia tahu bahwa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, satu-satunya jalan adalah dengan mengalami penderitaan dan kematian di atas kayu salib, supaya manusia bisa diampuni. Dia berserah, merelakan dirinya, karena dia tahu dia harus melewati jalan kesengsaraan itu, via dolorosa. Ia menerima hinaan, bermahkotakan duri. Dalam bahasa lain dikatakan corona duri, yang dianyam oleh para prajurit pada saat itu. Dia dihujat, dia dicemooh,
Dia menerima siksaan yang begitu berat, penganiayaan, dan puncaknya adalah penderitaan yang mengerikan. Dia ditelanjangi, pakaiannya dibagi-bagi, jubahnya diundi. Apakah dengan keadaan ini, dengan penganiayaan, penghinaan, bahkan pelecehan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, berarti dia mengalami kekalahan? Tentu tidak, saudara. Tuhan Yesus tidak kalah, tetapi mengalah untuk membiarkan dirinya menerima kesengsaraan itu. Dia tunjukkan ketaatan kepada Bapa. Melalui ketabahannya, Tuhan berani menghadapi kesengsaraan, bahkan kematian, yang berarti dia sudah menyelesaikan pekerjaan dari Bapanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, sudah 2 kali selama 2 tahun ini, peringatan Jumat Agung, Paskah, Pentakosta masih dalam suasana yang memprihatinkan karena penyebaran wabah COVID yang masih terjadi hingga saat ini. Sekalipun sekian persen masyarakat sudah menerima vaksinasi, dan karena wabah yang melanda tentu membawa dampak yang begitu luas di dalam kehidupan manusia, juga di dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Demikian setiap pribadi. Di sisi yang lain, adanya berbagai peristiwa-peristiwa lain yang membawa keprihatinan, seperti teror yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan ledakan yang terjadi di gereja katedral. Hal ini semakin menambah deretan panjang keprihatinan bangsa dan negara kita saat ini. Saudara, memang mau tidak mau, bisa tidak bisa, setiap orang itu harus menghadapi berbagai peristiwa, bahkan menghadapi berbagai macam tekanan yang terjadi, baik tekanan yang berupa sakit, penyakit, tekanan yang berupa ekonomi, tekanan sosial, tekanan keamanan, dan lain sebagainya, yang tentu orang tidak tahu sampai kapan setiap peristiwa, bahkan prahara itu terjadi di dalam kehidupan. Lalu banyak orang, bahkan orang Kristen sendiri, akhirnya mempertanyakan keberadaan Tuhan ketika menghadapi berbagai macam kondisi yang sulit dan berat. Di mana Tuhan? Apakah Allah sedang melakukan satu karantina mandiri sehingga sulit sekali untuk diakses? Atau lebih ekstrim lagi, adanya pertanyaan, mungkinkah Allah itu kalah dan dia tidak berdaya menghadapi setiap peristiwa, bahkan prahara yang terjadi di dalam kehidupan ini? Ada seorang yang bernama Choan Seng Song memberikan tulisannya demikian: kematian Yesus di kayu salib secara harfiah merupakan mimpi buruk dan mengerikan, yang daripadanya seorang bangkit dan dengan susah payah mencoba melupakannya. Saudara, arti dari tulisan ini adalah bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bukanlah kematian selamanya, karena dia akan bangkit, dia akan menang dari atas kuasa maut, menang atas penderitaan. Oleh karena itu, kalau hari-hari kita saat ini, bahkan kapanpun ada di dalam suasana yang khawatir, bahkan ada di dalam kecemasan atau ketakutan karena berbagai macam peristiwa, mari ingatlah corona yang berarti mahkota duri yang dulu dipasang di kepala Yesus itu memberikan satu pengharapan yang memulihkan. Kalau Tuhan Yesus menang atas penderitaannya, maka dengan kekuatannya kita pun tidak akan menyerah dalam segala keadaan. Mari kita terus berani melangkah, bahkan menjadi seorang pemenang dalam kehidupan ini. Amin.
Kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami terima di dalam ibadah Jumat Agung saat ini. Dan sungguh melalui firman-Mu kami kembali dikuatkan bahwa Engkau yang telah menderita, mati, disalibkan adalah Tuhan yang sudah menanggung dosa dan kesalahan kami. Sehingga dengan karya-Mu itu Engkau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu yang beroleh pengampunan dosa dan keselamatan. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena itu kami ingin terus mengandalkan akan kuat kuasa dan bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Lebih ketika kehidupan kami seringkali diperhadapkan dengan berbagai peristiwa, tetapi kami percaya bahwa setiap penderitaan kami sudah Engkau tanggung. Dan Engkau memberikan kemenangan kepada kami atas setiap peristiwa, persoalan, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan karena sakit penyakit. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang menguasai hidupnya, sehingga tetap memiliki pengharapan yang kuat, sehingga melalui pengharapan yang kuat kepada Tuhan, maka Engkau sendiri yang akan terus bekerja dan berkarya di dalam kehidupannya. Engkau akan berkati pelayanan medis, pelayanan keluarga, obat-obatan. Dan kami percaya bahwa Engkaulah dokter dari segala dokter, yang berkuasa untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari setiap penyakitnya. Oleh karena itu ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk menjamah saudara-saudara kami yang sakit, sehingga di dalam kuat kuasa dan penderitaan Kristus saudara-saudara kami dipulihkan. Melalui bilur-bilur-Mu saudara-saudara kami disembuhkan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menanggung berbagai macam problem, masalah kehidupan yang berat. Biarlah Roh Kudus yang terus menguatkan imannya, sehingga saudara-saudara kami akan terus bergantung kepada Engkau, dan Engkau yang akan memberikan solusi, jalan keluar di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam peristiwa yang terjadi, saudara-saudara kami akan terus bergantung penuh di dalam kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan para sesepuh kami. Tuhan akan berkati, Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, dan panjang usia. Untuk anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan juga akan urapi, sehingga anak-anak kami akan semakin bertumbuh di dalam segala aspek hidupnya. Anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, biarlah Tuhan sendiri yang menyertai, sehingga anak-anak kami mampu meraih prestasi yang membanggakan. Demikian juga anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan juga akan tolong memberikan pekerjaan baik, sehingga mereka mulai bisa menata masa depannya. Anak-anak kami yang sudah cukup usia, Tuhan juga tolong, di mana mereka akan mempersiapkan diri memasuki kehidupan berkeluarga. Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga milik Tuhan. Bila tangan-Mu menggenggam setiap keluarga, di dalam kasih karunia-Mu, kekuatan, kesehatan senantiasa Tuhan limpahkan, sehingga di dalam kehidupan keluarga, setiap keluarga milik-Mu mampu untuk membangun cinta kasih-Mu, saling melayani, saling menguatkan, dan saling meneguhkan. Damai sejahtera-Mu senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan juga akan berkati pekerjaan keluarga, sehingga keluarga senantiasa tercukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan, kami menyerahkan setiap tugas pelayanan yang ada di gereja milik-Mu. Terlebih jika pada saat ini kami ada di dalam suasana menghayati kembali pekan suci melalui Jumat Agung, melalui Sabtu Sunyi, ataupun di dalam kami akan memperingati Paskah dan juga Pentakosta. Setiap peringatan yang kami adakan, biarlah Tuhan pakai menjadi jalan untuk Engkau memelihara iman percaya kami, menguatkan kepercayaan kami, sehingga kami akan menjadi milik-Mu yang semakin mengasihi Engkau, semakin setia kepada Tuhan di dalam setiap
keadaan kami, dan kami mampu untuk memberitakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau campur tangan bagi bangsa kami ini, memulihkan bangsa ini dari setiap keadaannya. Inilah yang menjadi doa seruan kami. Juga ketika kami akan memperingati pengorbanan-Mu melalui perjamuan kudus Roh Suci yang akan menyiapkan kami, sehingga ketika kami menerima perjamuan kudus-Mu akan semakin menguatkan iman percaya kami. Engkau pakai untuk memelihara kehidupan kami. Kami serahkan setiap doa permohonan kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan yang sudah diwartakan bahwa di dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini akan dilayankan perjamuan kudus Mirunggan. Oleh karena itu kita bersama akan mempersiapkan hati kita melalui pengujian demikian. Apakah kita mengakui dosa kita sehingga kita menyesal dan malu dan bertobat di hadapan Tuhan? Apakah kita percaya bahwa kita telah menerima anugerah Allah, yaitu pengampunan dosa melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus? Dan apakah kita mempunyai niat yang sungguh untuk bersyukur melalui ketaatan kepada Tuhan? Mari kita senantiasa memohon Roh Kudus untuk menyiapkan hati di dalam kita memperingati pengorbanan tubuh, darah, dan nyawa Tuhan Yesus Kristus melalui pujian Por la Via Dolorosa. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd rushed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cry out for his death. Down the Via Dolorosa, call the way of suffering, like a lion came the Messiah, rise the King. But they choose to walk the truth of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya,
Ia melangkah menuju Kalvari, jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Ia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membukakan jalan kepada Allah di Yerusalem. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita mengingat Tuhan Yesus yang di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Anak-anak yang sudah baptis juga diperkenankan ikut dalam perjamuan kudus. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Akulah roti yang telah turun dari surga. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Ada jemaat yang belum terlayani roti perjamuan? Apakah masih ada jemaat yang belum terlayani roti perjamuan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama mempersiapkan hati untuk menerima anggur perjamuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Untuk anak-anak akan dilayani Ibu Mirnah dan Ibu Romina. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan. Maka datanglah prajurit-prajurit
lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut pada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Ada jemaat yang belum menerima pelayanan anggur perjamuan? Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita ikut serta dalam sakramen perjamuan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman juga perjamuan kudus yang boleh kami terima untuk menyegarkan iman percaya kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dalam naungan kuat kuasa dan pertolongan-Mu. Dan jika kami akan akhiri ibadah kami ini, Engkau akan bimbing dan sertai kami, sehingga kami boleh sampai di tempat kami masing-masing dalam sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Jemaat Tuhan, Kristus telah mati. Apakah dia sudah kalah? Tidak, dia tidak kalah, karena dia telah menang terhadap penderitaan dan salibnya yang memancarkan kasih agung dan restu. Mari kita muliakan dia dengan pujian menjulang nyata, dengan mempersembahkan perjamuan. Menjulang nyata atas bukit Galang, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mendengarnya ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang garam merindukan di ufuk timur pagi Kita akan ulang pujian ini, menjulang nyata atas bukit Galang. Menjulang nyata atas bukit Galang, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mendengarnya ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang garam merindukan di ufuk timur pagi merdeka. Seluruh umat insan mendengarnya ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang garam merindukan di ufuk timur pagi merdeka. Di ufuk timur pagi merdeka. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyegarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.